Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi. Nah, ini tentang masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan turunan fungsi aljabar yang kemarin ya. Nah, materi kelas 11 matematika wajib. Nah, untuk masalah yang melibatkan turunan fungsi, di sini kakak ambil beberapa soal itu dari buku Erlangga ya. Nah, jadi adik-adik boleh dibuka, yang ada punya buku Erlangga, boleh dilihat di buku Erlangganya nanti. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa memahami tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi. Nah, di sini untuk masalah yang pertama, kita lihat soal nomor 1 yang ada di buku cetak ini. Nah, seorang pedagang kue menjual X bungkus kue pukis dengan biaya total 2X kuadrat kurang 800X ditambah 200.000 rupiah. Nah, jika sebungkus kue pukis dijual dengan harga 4.000 dikurang 10X rupiah, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Nah, agar adik-adik lebih mudah memahami tentang soal cerita ini, nah kita buatkan aja yang diketahuinya dulu ya. Nah, soal nomor 1. Ini diketahui di soalnya, untuk harga jual X bungkus kue itu dengan biaya totalnya. Berarti biaya total bisa kita buatkan dalam bentuk modal ya. Nah, di sini yang diketahui. Nah, kakak tulis saja modalnya di sini. Modal itu 2X kuadrat kurang 800X ditambah 200.000. Nah, ini rupiah ya. Nah, kemudian dia dijual, sebungkus kuenya itu dijual 4.000 dikurang 10X. Berarti ada harga jual. Satu bungkusnya 4.000 segini. Berarti nanti kita misalkan kuenya itu X bungkus kue. Berarti semuanya itu nanti dikali dengan X. 4.000 dikurang 10X. Nah, ini untuk satu bungkus kita kalikan dengan X. Maka kalau kita sederhanakan harga jualnya ini itu 4.000X dikurang 10X pangkat 2. Ini tinggal dikalikan ke dalam ya. Nah, ada modal, ada harga jual. Yang ditanya keuntungan maksimum. Berarti yang ditanyanya keuntungan maksimum. U aksen X-nya nanti kita samakan dengan 0. Nah, jadi apabila ada yang melibatkan masalah maksimum atau minimum, berarti cari turunannya kita samakan dengan 0 ya. U aksen X sama dengan 0. Nah, itu dia konsepnya. Nah, langkah pertama kita cari dulu untung dari soal yang ini. Untung itu sama juga dengan harga jual kita kurangkan dengan modal. Oleh H jual kita kurangkan dengan modal. Nah, ini kita tutup dulu soalnya. Nah, harga jual di sini itu 4.000X dikurang 10X kuadrat. Nah, kita kurangkan dengan harga jualnya, modalnya. Modalnya itu 2X kuadrat kurang 800X tambah 200.000. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya agar lebih gampang. 4.000X dikurang, nah ini ada lagi min 800X. Ini minnya boleh kalikan ke dalam. Nah, berarti dia 4.800. Min ketemu min jadi tambah ya. 4.800X. Nah, kemudian min 10X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Utang 10, utang 2, berarti min 12X kuadrat. Nah, kemudian konstantannya di sini ada min dari 200.000. Nah, kurang 200.000. Nah, ini dia untungnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untung maksimum. Nah, ini boleh untung kakak misalkan dengan U aja, fungsi U-nya ini. Maka kalau kita tanya U aksennya itu sama juga dengan turunan dari fungsi U ini. Nah, 4.800X berarti turunannya tinggal dihilangkan X-nya kemarin ya. 4.800. Nah, ini min 12X pangkat 2. Berarti kalikan pangkatnya ke depan, pangkatnya berkurang 1.
Nah, berarti dikurang 2 kali 12, 24x. Nah, turunan dari 200.000 berarti 0. Nah, untung ini yang kita samakan dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan ini seperti biasa. 4.800 itu sama juga dengan 24x. Nah, berarti nilai x saja di sini ketemu. Nah, 4.800 dibagi 24. Nah, boleh kakak tulisin 4.800. Nah, kita perkan dengan 24. Maka ketemu nilai x-nya aja di sini 48 bagi 24. Ini mulai dicoret. Nah, dapat 2 ya. Nah, sisa 0-nya 2. Berarti nilai x-nya di sini 200. Nah, itu baru sampai nilai x saja. Yang ditanya untungnya tadi. Nah, kita kembalikan dia ke soal. Nah, berarti untung tadi 4.800x kurang 12x kuadrat dikurang 200.000. Nah, U-nya tadi 48 dikurang 12x kuadrat kurang 200. Nah, ini kita ganti nilai x-nya dengan yang udah dapat. Nah, di sini ketemu tadi nilai x-nya itu 200. Nah, kita sederhanakan ini. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan 200. Jadinya 4.800 kali 200 dikurang 12 kali 200 kuadrat dikurang 200.000. Nah, 4.800 kali 200, 2 kali 48, 96 ya. Nah, tambah nolnya 4, tuh 2, 3, 4. 960.000 dikurang 12 kali 200 kuadrat. Nah, 200 kuadrat berarti 40.000 kali 12. 4 kali 12 48. Nah, berarti nolnya juga 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, 480.000 dikurang 200.000. Nah, ini baru kita hitung hasil akhirnya. 960 dikurang 480 berarti sisa 480 dikurang 200 berarti sisa 280.000. Nah, rupiah. Nah, jadi ini dia untung untuk soal yang nomor 1 tadi. Nah, di option kita lihat 200.000 rupiah, 280.000 rupiah berarti optionnya yang D ya. Nah, berarti di sini D. Nah, seandainya adik-adik ada yang ragu tentang soal ini, nah boleh komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan adik-adik lebih paham tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi. Ini khusus untuk nilai maksimum dan minimum terlebih dahulu. Oke adik-adik, nah kita lanjut ke masalah lain tentang turunan fungsi aljabar, yaitu untuk masalah kehidupan sehari-hari. Nanti di sini tentang luas persegi panjang ya. Nah, kakak ambil soal nomor 3. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 5x ditambah 5, lebar 5 dikurang x. Nah, luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, nah kakak buatkan yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sini diketahui panjang, kita simbolkan dengan P, itu 5x ditambah 5. Nah, kemudian diketahui lebar, kita simbolkan dengan L kecil, itu 5 dikurang X. Nah, luas maksimum yang ditanya. Berarti yang ditanya luas maksimum. Nah, kalau untuk luas maksimum, tadi apabila ada kata maksimum dan minimum, itu yang kita cari turunan pertamanya kita samakan dengan 0 ya. Nah, kakak misalkan luas itu L aja, maka di sini L aksen X-nya yang kita samakan dengan 0. Nah, itu dia konsepnya. Cari turunan L, kita samakan dengan 0. Nanti ketemu nilai X-nya di situ ya. Nah, kita coba jawab. Luas maksimum. Nah, luas atau L dari X-nya aja dulu. Luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Nah, kita ganti nilainya di sini. Panjangnya diketahui 5x ditambah 5. Nah, lebarnya diketahui 5 dikurang x. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya fungsinya. Kalikan ke dalam 5x dikali x berarti 25x. 5x dikali min x itu min 5x pangkat
2. Kemudian 5 dikali 5 itu tambah 25. 5 dikali min X berarti min 5X. Nah, apabila ada suku yang sejenis bisa kita gabung. Maka jadinya di sini ini X dengan X bisa digabung. 25 dikurang 5 berarti 20X. Kemudian ini min 5X pangkat 2. Kemudian konstantanya tambah 25. Ini dia luas saja baru. Tadi yang kita cari L aksen X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita lanjutkan L aksen atau turunan dari L-nya. Nah, L aksen X-nya 20X berarti turunannya. Nah, hilangkan aja X-nya, tinggal 20. Kemudian min 5X kuadrat turunannya, kalikan pangkatnya ke depan, 2 kali 5 berarti min 10X. Nah, 25 turunannya 0. Nah, ini kita samakan dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan untuk mencari nilai X-nya. Berarti 20 sama dengan 10X. Maka nilai X-nya aja itu 20 bagi 10. Nah, ketemu nilai X-nya di sini 2 ya. Nah, yang ditanya tadi luas maksimumnya. Berarti kita substitusikan dia ke luas. Luas tadi sama juga dengan LX. Nah, berarti bolehkah kita tambahin yang kedua? Nah, bagian yang kedua yang kita cari itu LX di sini diketahui. Yang udah kita sederhanakan aja ambil boleh. Yang tidak disederhanain juga boleh, terserah ya. Nah, di sini kakak pakai yang udah kita sederhanain aja. Nah, 20X dikurang 5X kuadrat tambah 25. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan yang udah dapat tadi. Di sini X-nya ketemu 2. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan angka 2. Maka jadinya 20 kali 2 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 tambah 25. Nah, ini kita hitung. 20 kali 2, 40 dikurang 5 kali 2 pangkat 2. Nah, pangkat itu lebih kuat dari perkalian ya. Jadi dia dipangkatkan dulu. 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. Nah, baru ditambah 25. Nah, baru dihitung. 40 dikurang 20, berarti 20. 20 tambah 25, jadi 45. Nah, maka kalau kita lihat ke optionnya tadi, di sini 45 cm itu optionnya yang B ya. Nah, satuan luas cm pangkat 2. Nah, berarti ini jawaban untuk soal nomor 3. B. Oke, sampai di sini. Seandainya ada adik-adik yang ragu, silahkan komen di kolom komentar ya. Nih, yang nomor 3. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Nah, untuk masalah lain yang berhubungan tentang turunan fungsi maksimum dan minimum. Nah, ini di soal yang nomor 6 ini ya. Nah, nomor 6. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan biaya minimum untuk memproduksi X unit barang dapat dinyatakan dengan rumus Fx. Nah, ini rumusnya. X kuadrat dikurang 20X ditambah 4000 dalam ribuan rupiah. Biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah. Nah, berarti dari diketahui di sini biaya untuk X unit barang itu. Nah, atau biayanya sama juga dengan Fx. Nah, di sini X kuadrat kurang 20X. Nah, ditambah 4000. Ini dalam ribuan ya. Ribuan rupiah. Nah, katanya biaya minimum untuk memproduksi barang. Nah, ini yang ditanyanya. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini ada kata-kata minimum. Nah, tadi udah kakak jelaskan, kalau ada minimum dan maksimum, berarti turunan pertamanya kita samakan dengan 0 dulu ya. Ini biayanya minimum, berarti biaya aksennya itu yang kita samakan dengan 0. Biaya minimum itu sama juga dengan biaya. Nah, ini kakak tambah aksen aja, atau Fx aksennya tadi. F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita cari turunannya terlebih dahulu ya. Oke, kita coba lanjut jawabnya. F aksen X turunan dari Fx. Ini Fx-nya X kuadrat, berarti turunannya itu 2X. Nah, min 20X berarti turunannya min 24.000 turunannya
0. Nah, ini masih dalam ribuan. Nah, ini kita samakan dia dengan 0. Maka ketemu di sini 2x sama dengan min 20 pindah jadi 20. Maka nilai x aja 20 bagi 2 itu dapat 10 ya. Nah, dalam ribuan rupiah. Yang ditanya biayanya. Nah, kita substitusikan dia ke biaya tadi. Nah, biaya di sini diketahui x kuadrat kurang 20x ditambah 4000. Nah, di sini diketahui atau udah dapat tadi nilai x-nya itu sama juga dengan 10. Nah, kita ganti x-nya dengan 10. Maka jadinya 10 pangkat 2 dikurang 20 kali 10 ditambah 4000. Ini kita hitung bagus-bagus ya. 10 pangkat 2, 10 kuadrat, 100 dikurang 20 kali 10, 200 ditambah 4000. Nah, 100 kurang 200, uangnya 100, utangnya 200. Jadi jawabannya utang 100 ya, tambah 4000. Berarti uangnya menjadi 3900. Ini dalam ribuan rupiah. Nah, kita sesuaikan dengan optionnya tadi. 39.000 dalam ribuan rupiah, berarti di sini optionnya nah yang C ya. 3.900.000 rupiah. Ini kalau kita rubah menjadi 3.900.000 rupiah. Nah, optionnya yang C. Bagaimana adik-adik? Ada yang bingung tentang biaya ini? Nah, seandainya ada yang bingung atau ragu, silakan komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah itu tadi materi tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, silakan share ke teman-temannya. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi mereka ya. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.